Sudah 4 minggu sejak Rodri mencetak gol kemenangan Manchester City di final Liga Champions melawan Inter Milan, mencetak gol yang luar biasa pada menit ke-68. Kemenangan itu memastikan Pep meraih trofi besar ke-12 bersama City. Dia adalah manajer pertama yang berhasil meraih 2 kali treble. Dia pernah melakukannya dengan Barcelona pada tahun 2009. Sekarang mari kita telusuri apa yang membuat Pep mampu meraih hal itu. Trik pertama yang dimiliki Pep adalah berlatih dengan keras. Gaya latihannya adalah tentang berlari dengan kecepatan penuh. Dia meningkatkan intensitas, membuat para pemainnya merasa nyaman dalam memegang bola. Dan dia mengharapkan pemainnya untuk memberikan yang terbaik dan membuktikan bahwa mereka layak mendapatkan tempat di dalam tim. Lihatlah ketika De Bruyne, yang baru berusia 25 tahun, pada saat sesi wawancara ia mengatakan berlatih dengan Pep sangat intens. Nah, jika De Bruyne menganggap latihan itu intens, kita dapat mengukur tingkat tuntutan yang diharapkan Guardiola dari para pemainnya. Tetapi intensitas bukanlah satu-satunya hal yang dituntut oleh Pep. Dia ingin para pemainnya berkembang bukan hanya di satu posisi, tetapi menjadi pemain yang serba bisa di segala posisi. Ada banyak contoh untuk mendukung hal ini, mulai dari Joshua Kimmich, Leo Messi dan David Alaba, hingga baru-baru ini seperti Nathan Ake, yang berpindah posisi menjadi bek kiri. Dan John Stones, seorang bek tengah yang bermain sebagai bek kanan atau gelandang bertahan di final Liga Champions maupun di beberapa pertandingan Liga. Stones sangat menikmati peran barunya dan ia membeberkan 2 hal penting yang dikatakan Guardiola kepadanya agar ia dapat terus berkembang. Dia menyebutkan bahwa bermain sebagai gelandang bertahan adalah posisi yang benar-benar unik, di mana membutuhkan konsentrasi yang tinggi dan kemampuan beradaptasi yang luar biasa, terutama dalam hal melakukan umpan-umpan kunci. Selain itu, ia menekankan pentingnya menguasai bola dan ritme permainan dalam peran sebagai gelandang. Menurut Stones, Pep menyederhanakan peran tersebut untuknya. Dan kini fokusnya adalah mempraktikkan apa yang telah diinstruksikan olehnya. Hubungan antara Stones dan Pep meliputi fakta bahwa Pep berdedikasi untuk meningkatkan kemampuan para pemainnya dengan berbagi pengetahuan dan mendorong pemainnya untuk berkembang. Namun bukan hanya itu, Pep percaya bahwa pergerakan adalah inti dari permainan. Berbicara mengenai hal itu, dia adalah seorang perfeksionis sejati. Dia ingin timnya tetap terorganisir ketika mereka menguasai bola dan bahkan saat mereka tidak menguasai bola, memastikan pemainnya dengan cepat mendapatkan kembali penguasaan bola. Selain itu, Pep menekankan pentingnya untuk berlari dan berada di posisi di mana mereka dapat menciptakan peluang untuk mencetak gol. Sebuah contoh yang bagus untuk hal ini terlihat dalam kasus Raheem Sterling. Pep menginstruksikan Sterling untuk bermain lebih dekat ke area penalti lawan, terus memberikan ancaman dan menjadi predator di kotak penalti. Pep menginstruksikan Sterling untuk berani mengambil risiko, bahkan jika dia dapat membuat beberapa peluang, selama dia berhasil menemukan dirinya dalam posisi mencetak gol. Dan taktik tersebut berhasil, saat latihan dan penyesuaian taktik yang dilakukan. Hasilnya bisa terlihat dalam beberapa pertandingan Manchester City di Liga Champions maupun Liga Inggris. Hasil itu menunjukkan bagaimana instruksi Pep kepada Sterling membuahkan hasil, saat ia mencetak gol dan menunjukkan keefektifannya dalam pendekatan taktik. Meskipun dalam taktiknya dia mungkin fleksibel, Pep tidak dapat berkompromi tentang bagaimana para pemain harus berperilaku. Bahkan pemain paling berbakat seperti Messi pun pernah mengalami hal ini. Messi memiliki kesukaan terhadap Coca-Cola dan mengkonsumsinya begitu sering sehingga dia harus berkonsultasi dengan ahli gizi. Dan ketika Pep mengetahui hal ini, dia langsung berbicara dengan manajemen Barcelona, yang mengarah pada tindakan yang harus diambil, dengan memindahkan mesin tersebut dari tempat latihan mereka. Demikian pula, ketika Joao Cancelo menolak untuk mendengarkan Pep selama pertemuan dan melepaskan diri dengan memakai earphone-nya. Guardiola yang mengetahui hal itu tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Menurut The Times, ia segera mendesak direktur sepak bola untuk mencari cara agar menyingkirkan Cancelo. Tak lama kemudian, Cancelo pindah ke Munchen pada akhir bulan. Apa kalian masih ingat ketika Pep membuang Deco dan Ronaldinho dari Barcelona? Alasan kedua pemain tersebut dibuang agar mereka tidak membawa pengaruh buruk kepada Messi. Deco dan Ronaldinho pernah kedapatan mabuk saat datang ke tempat latihan. Oleh karena itu, Pep langsung menaruh kedua pemain tersebut ke dalam bursa transfer.
Kejadian-kejadian tersebut menggambarkan bagaimana Pep menghargai profesionalisme dan mengharapkan para pemainnya untuk menjunjung tinggi standar yang telah ia terapkan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Kesimpulannya, perjalanan Pep Guardiola sebagai seorang pelatih sangatlah luar biasa. Dia telah mendapat semua trofi dengan Barcelona, memenangkan treble bahkan sextuple. Tetapi dia tidak berhenti sampai di situ. Pep terus menunjukkan permainan sepak bola yang indah di atas lapangan. Sepanjang perjalanannya, ia telah memecahkan berbagai rekor. Seperti, mencapai 100 poin bersama Manchester City, memenangkan treble 2 kali dan bahkan memiliki peluang untuk meraih sextuple untuk kedua kalinya. Dominasinya tidak hanya sebatas pencapaian individu, karena ia telah memenangkan 3 gelar Liga Champion, menunjukkan kemampuannya dalam membangun dan membentuk sebuah tim. Tampaknya tidak terlalu berlebihan untuk menyatakan Pep Guardiola sebagai manajer terhebat sepanjang masa. Pencapaiannya yang telah diperoleh, dan pendekatannya yang inovatif terhadap permainan telah mengukuhkan statusnya sebagai legenda di dunia sepak bola. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa like dan subscribe ke channel kami untuk info maupun kejadian yang lainnya seputar bola. Sampai jumpa di video berikutnya.